Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1. Rizkyana, 2. Nindya Zara Kusuma, 3. Maria Dominika Marsha Putri, 4. Rahmania Putri Berliana, 5. Ananda Cynthia Wahindiani. Pengertian demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Kata demokratia merupakan antonim dari aristokratie yang berarti kekuasaan elit. Jadi demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Apa saja pengertian demokrasi menurut para ahli? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Tujuan demokrasi 1. Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. 2. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat demokrasi. 3. Mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung, hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Sejarah demokrasi. Pada tahun 1945, menganut demokrasi presidensil. 1946 sampai 1949 semi parlementer. 1949 sampai 1950 menganut demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. 1950 sampai 1959 menganut sistem parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. 1959 sampai 1966 menerapkan demokrasi terpimpin. 1966 sampai 1998 menerapkan demokrasi Pancasila. Kemudian 1998 sampai sekarang, demokrasi yang dikembangkan pada masa ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila UUD 1945. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada demokrasi prosedural, yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang kedua ada demokrasi substansial, yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Demokrasi berdasarkan prosesnya. Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. C. Demokrasi berdasarkan ideologinya. Demokrasi liberal yaitu ideologi demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanakannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak individual dalam kehidupan warga negaranya. Demokrasi sosial yaitu ideologi demokrasi yang berdasarkan komunisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanakannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum
lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Demokrasi Pancasila yaitu ideologi demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Tantangan demokrasi 1. Korupsi pemilu penerimaan dan ilegal partai, politik dan dana kampanye pemilu, serta isu penegak hukum pemilu. Pengaturan dan regulasi pemilu yang tidak sinkron dan tidak terbaurkan. 2. Integritas penyelenggara pemilu tentang keterbukaan penyelenggara pemilu terhadap dana dan proses. Pelaksanaan terhadap serta dukungan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci atas keberhasilan pelaksanaan pemilu 2014. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Apa saja pengertian otonomi daerah menurut para ahli? Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah ialah hak yang mengatur dan memerintah daerah sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga di suatu daerah. Menurut Kansil, otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Tujuan otonomi daerah 1. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, peradilan nasional. 3. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah di integritas urutan republik. Berikut adalah penjelasan secara singkat sejarah otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 daerah otonom, yaitu Karesidenan Kabupaten dan Kota. UU ini kemudian diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1948. UU ini mengatur tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Dalam UU ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah istimewa serta 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Pasca ini muncul beberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1968, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah nyata dan bertanggung jawab. UU ini paling lama yaitu 25 tahun dan perlu diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Tantangan otonomi daerah. Yang pertama, konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara undang-undang. Kedua, pemerintahan daerah dengan undang-undang terkait. Persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Ketiga, kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. Keempat, adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Macam-macam otonomi daerah di Indonesia.
Yang pertama, otonomi organik. Otonomi organik atau rumah tangga organik pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia. Misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Yang kedua, otonomi formal. Otonomi formal atau rumah tangga formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga, otonomi materil. Dalam otonomi materil atau rumah tangga materil, kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif, yaitu menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diuruskan. Yang keempat, otonomi nyata. Otonomi nyata artinya pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah yang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di daerah. Manfaat dari adanya demokrasi dan penegakan hukum otonomi daerah di Indonesia. 1. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam membuat peraturan untuk daerahnya masing-masing. 2. Masyarakat dapat fokus mengatur dan meningkatkan daerahnya masing-masing. 3. Masyarakat dapat semakin dekat dengan masyarakat di daerah masing-masing. 4. Masyarakat otonom ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. 5. Lembaga masyarakat mengalami peningkatan. 6. Masyarakat turut berperan aktif membantu pemerintahan. 7. Adanya pemilihan kepala daerah dengan sistem demokrasi. Adanya pemilihan kepala daerah dengan sistem demokrasi yaitu pemilihan umum. Berikut adalah penjelasan hubungan antara demokrasi dengan otonomi daerah. Hubungan otonomi daerah dan demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah sistem tata kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan didasarkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan masyarakat atau sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Hal ini juga diserap oleh Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga daerah dalam melaksanakan pemerintahannya terdapat lembaga legislatif daerah yaitu DPRD yang bertugas mengawasi badan eksekutif daerah dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya kepada eksekutif daerah itu agar sesuai dengan kepentingan rakyat tetap terjaga atau tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya. Sekian dari video kami, semoga dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih.